tolong ya Pak Faiz itu teman saya waktu di Permata Regensi, ya Allah angkat ya Allah Pak Faiz itu masuk ke dalam surga bersama kami yang sudah berada awal bersama di surga, angkat. Kalau saya nanti pertama masuk surga, mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan agar saya mengangkat ibu-ibu masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sekalian saya tidak lama-lama karena waktunya juga sampai azan isya, ya saya melanjutkan kajian saya, yaitu kajian tentang tanda-tanda kiamat atau asyratus sa'ah, ya. Nah, tanda kiamat yang kemarin saya sudah sampaikan, tanda kiamat yang masih saya bahas itu tanda kiamat kecil atau asyratus sa'atis sughra, tanda kiamat kecil. Ada berapa jumlahnya tanda kiamat kecil? Dr. Ahmad Al-Uraifi merinci tanda kiamat kecil itu jumlahnya kurang lebih ada 130, ya. Saya kurang lebih sudah membahas 18 tanda-tanda kiamat kecil. Di antara tanda-tanda kiamat yang hari ini akan saya bahas yaitu itba'u sunanil umamil madiyah, mengikuti perilaku, tradisi, adat istiadat umat-umat terdahulu. Jadi kalau ada umat Islam hari ini sudah menonjolkan perilaku-perilakunya seperti umat-umat terdahulu, ya. Siapa umat-umat terdahulu itu? Orang Yahudi dan Nasrani, iya. Maka itu di antara tanda-tanda kiamat sudah muncul di hadapan kita. Begitu. Tapi apakah yang disebut dengan tanda-tanda kiamat? Dan itu kita tidak boleh mengikuti perilaku atau adat istiadat orang-orang zaman dahulu, umat Nasrani dan Yahudi, yaitu perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Islam, dengan ajaran Islam. Banyak sebenarnya perilaku-perilaku umat Nasrani, Yahudi yang memang bagus-bagus begitu. Kita yang kita pakai, ya HP yang kita pakai, YouTube yang kita buat, itu bukan untuk bikinan orang Islam, tapi orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Begitu. Itu bagus tidak? Bagus. Kita mengenal Ustaz Abdul Somad, kita mengenal kiai-kiai yang lain, Ustaz yang lain lewat apa? Lewat media sosial. Siapa yang membuat lewat media sosial? Orang-orang Nasrani. Kenapa kita mengikuti mereka? Karena baik. Kalau baik boleh kita mengikuti, yang tidak baik yang tidak boleh kita ikuti. Seperti apa? Pesta mabuk-mabukan, kayak gitu. Pesta free sex, seks bebas, kemudian judi dan seterusnya. Itu orang-orang yang Nasrani yang perilakunya yang tidak boleh. Nah, kalau umat Islam hari ini masih jago judi, ya kayak gitu. Kalau gambar-gambar biasa, nah kayak gitu ya. Gitu. Daripada mantep ya kayak gitu. Begitu. Yang penting kita tidak lakukan subhanallah. Sambil berzikir ya kayak gitu. Yang penting jangan berbintang begitu ya. Gitu. Ya. Nah, perilaku umat Yahudi Nasrani yang kemudian dicontoh oleh umat Islam. Kalau umat Islam mencontoh, berarti itu tanda bahwa akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sudah muncul di hadapan kita. Mana hadisnya? Hadisnya waqad akhbara Nabiyul Karim bi anna fariqan min ummatihi sayuqalliduna al-umam ad-dhallah min al-yahud wan nasara fi 'adatihim wa taba'ihim wa hayatihim. Kata Nabi, umatku nanti akan ada yang mengikuti perilaku, karakter, kehidupan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kalau pesta pora antara
bebas, begitu. Jadi layaknya binatang. Ya, di kita kan nggak begitu ya. Tapi nanti ada kata Nabi umat Islam yang mengikuti perilaku mereka. Sekarang Arab Saudi, Bapak Ibu sekalian ya, Arab Saudi yang dulunya itu dipimpin oleh raja-raja sebelumnya, itu orang-orang yang orang-orang Arab masih ketat. Perempuan kalau keluar rumah itu harus diikuti dengan suami atau saudaranya, saudara laki-lakinya. Sekarang bebas, perempuan boleh naik mobil sendirian, boleh ke kamp begitu. Ketika Raja Salman, putranya ya, sama namanya, putra Raja Salman ini kayaknya lagi nonton YouTube saya ini Raja Salman, putranya, putra mahkota Raja Salman itu membolehkan semuanya begitu. Bahkan kemarin kalau kita lihat di video ya di YouTube begitu, raja atau imam, ada imam yang kemudian ditangkap gara-gara mengkritik raja. Padahal kalau khutbah biasa saja begitu ya. Karena Arab Saudi itu sudah kondisinya sudah membolehkan percampuran laki-laki perempuan. Dulu-dulunya belum pernah terjadi, tapi sekarang sudah terjadi. Nah ini ya, sehingga yang terjadi di Arab Saudi kacau sekarang secara akhlak. Kalau saya ceramah kayak gini di Arab Saudi, ini sudah ditangkap sama polisi Pak, kayak gitu. Karena di Arab Saudi masih sensitif pisan. Rajanya nggak boleh dikritik, rajanya nggak boleh diprotes begitu. Kalau ada yang protes, tangkap begitu. Termasuk imam saja itu harus diawasi. Begitu. Ya. Nah Arab Saudi itu sudah bebas sekarang kondisinya. Ya kalau di kita kan bukan negara Islam ya, kayak gitu. Kalau di Saudi negara Islam memang begitu. Perempuan kalau keluar harus diikuti dengan suami atau saudara laki-lakinya, tidak boleh sembarangan. Sekarang mah bebas. Bahkan Arab Saudi sekarang membangun ini, membangun dan seterusnya. Ini yang akan menjadi tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu tempatnya tidak jauh dari Saudi dan negara-negara Timur Tengah. Peristiwa-peristiwa akhir zaman itu kebanyakan terjadinya di daerah Saudi dan negara-negara Timur Tengah. Nanti di akhir zaman itu kalau Saudi Arabia yang awal mulanya padang pasir kemudian menjadi penuh dengan rerumputan, penuh dengan pepohonan, itu juga sudah disampaikan oleh Rasul. Nanti banyak yang disampaikan di sini. Nah itu hadis Rasul dari Sa'ad Al-Khudri menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunanil ladzi min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law taqulu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum, katanya. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad Al-Khudri, umatku kelak nanti katanya akan mengikuti perilaku karakteristik kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, umat-umat yang terdahulu itu siapa ya Rasul, katanya? Apakah Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasrani? Begitu ya. Film sekarang ini bikin orang-orang barat gaya hidupnya begitu ya. Gaya hidup kapitalisme, gaya hidup materialisme. Film, kemudian food, makanan juga mengikuti orang-orang Yahudi. Makanan sekarang makanan Yahudi bertebaran di mana-mana ya. Bukan berarti saya mengharamkan ya, begitu bukan, tidak. Tapi produk-produk Yahudi di mana-mana. Yang penting adalah gaya hidupnya jangan ditiru. Gaya hidupnya jangan ditiru. Kalau sepanjang itu halal tidak apa-apa. KFC itu siapa ya begitu. Terus apalagi banyak itu di kita makanan-makanan begitu. Ya banyak. Tidak apa-apa, yang penting gaya hidupnya jangan ditiru. Ya. Ini karena umat Islam kalah dalam hal ekonomi, sehingga yang muncul adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menjadi kaya. Begitu. Kalau orang-orang Islamnya kaya, maka tentu akan sebaliknya. Yang menguasai bidang ekonomi, yang menguasai perbankan orang-orang Islam. Oleh karena itu umat Islam harus kaya. Begitu. Salah satunya adalah dengan menjadi YouTuber, ya begitu. Di Indonesia
Orang-orang kaya salah satunya melalui youtuber ya, kayak gajinya. Ria Ricis, tahu Ria Ricis ya? Itu karena mengandalkan YouTube saja. Gajinya berapa? Raffi Ahmad berapa begitu? Bisa berusaha ya. Nah, tapi sekali lagi umat-umat Yahudi dan Nasrani itu tidak semuanya juga goreng, tidak semuanya juga jelek. Boleh mengikuti hal-hal yang baik. Di antaranya apa? Orang-orang Yahudi itu pintar-pintar. Mereka rajin-rajin ya. Di dunia ini yang paling pandai adalah orang-orang Yahudi. Kalau kita melihat meningkat perguruan tinggi hebat Yahudi. Universitas yang hebat Yahudi. Mahasiswa yang pandai orang-orang Yahudi. Boleh contoh begitu ya. Produk-produk di dunia yang banyak adalah Yahudi Nasrani. Boleh mencontoh itu. Yang tidak boleh adalah perilaku yang bertentangan dengan akidah. Nah, ini nanti akan ada saja umat Islam yang mengikuti perilaku mereka. Kita harus hati-hati ya perilaku mereka, seks bebas begitu. Kemudian minum-minuman, mabuk-mabukan dan seterusnya. Nah, itu tentang tanda-tanda kiamat. Apakah sekarang sudah muncul tanda-tanda kiamat itu? Sudah banyak ibu-ibu ya. Lihat aja di dunia ini sekarang ini banyak umat-umat kita yang mengikuti perilaku orang Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani. Yang selanjutnya, tanda kiamat selanjutnya yaitu taqawul fatal amrad ri'at asy-syab bil bunyan. Tanda kiamat selanjutnya yaitu di mana orang-orang yang dulunya tidak pernah pakai sendal, al-kufat al-amrad, telanjang, enggak pakai baju juga hanya celana doang ya. Ri'at asy-sya'i, menggembala domba, bil bunyan, dengan berlomba-lomba membangun bangunan. Nah, ini kritik Nabi terhadap orang-orang Arab sekarang. Kata Nabi, di akhir zaman katanya para sahabat akan ada orang-orang yang dulunya itu tidak pernah pakai sendal, tidak pernah pakai baju, kerjanya hanya menggembala kambing, menggembala domba. Tapi sekarang orang-orang itu sudah berbangga-bangga membangun bangunan yang paling tinggi. Siapa ini? Orang Arab. Orang Arab. Kalau kita kan nggak menggembala kambing. Ini kritik Nabi kepada orang-orang Arab. Ya. Min alamatis sa'ati allati dhaharat akhbar 'anha an-nabi tabaha an-nas bil imarat. Di antara tanda-tanda kiamat yang telah muncul dan telah nampak sebagaimana disampaikan oleh Nabi, tabahan nas bil imarat, orang berbangga-bangga dengan bangunan, berbangga-bangga dengan bangunan fisik begitu ya. Bukan berarti mengharapkan membangun rumah ya, begitu. Membangun masjid bukan begitu. Bukan. Tapi orang berbangga-bangga begitu. Oh, masjid saya hebat, rumah saya tinggi begitu. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh ya. Membangun masjid bagus-bagus, tapi isinya hanya 2 yang jamaah gitu. Itu kritik saya terhadap di sini ya begitu. Kasihan ini kalau sembuh ya begitu. Ini jangan sampai disinyalir oleh Nabi. Ini tanda-tanda akhir zaman sudah muncul di perkara regensi begitu ya. Ya guys, sholat masjid sudah diperbaiki, sudah dibangun pagar, tetapi isinya kosong. Itu juga bagian tanda-tanda kiamat yang lain ya. Nanti akan ada juga di sini begitu. Tapi bila imar dengan bangunan-bangunan begitu, orang berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan. Wa zukhrufatul buyut, membangun rumah-rumah begitu, membangun rumah-rumah, meninggikan rumah-rumah gitu. Sekali lagi bukan lagi mengkritisi orang-orang pertama regensi lagi bukan ya. Tapi di sana begitu ya. Di sana ada orang-orang yang membangun apartemen tinggi-tinggi tapi kosong, tapi berbangga-bangga. Tuh, apartemen saya hebat, punya 5 begitu, tapi isinya kosong, hanya untuk membanggakan saja. Ba'da'an kanu fatan amratan yar'aun al-ghanam. Tapi orang-orang yang tadi membanggakan bangunan, membanggakan rumahnya, dulunya itu adalah orang-orang yang tidak memakai sendal. Sendal aja tidak punya.
Siapa ini? Orang-orang Arab. Orang Arab dulunya itu menggembala kambing, menggembala sapi, menggembala unta, begitu. Mereka itu kalau menggembala hanya memakai celana doang, begitu. Sendal oleh memakai hanya begitu saja. وذلك بعد فتوحات المسلمين وكثرة الخيرات والأموال وشيوع التنافس على الدنيا. Hal itu muncul setelah umat Islam menjadi menang, umat Islam menjadi kaya, banyak harta, banyak kebaikan, banyak dunia yang dimilikinya. Fa'an Umar bin Khattab fi hadits Jibril wa maji'ahu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa su'aluhu 'anil Islam wal iman wal ihsan. Hadisnya itu hadis tentang orang yang dulunya tidak pernah pakai sendal, tidak pernah pakai baju, tapi sekarang bahkan justru memiliki gedung-gedung tinggi. Itu hadisnya tentang hadis Jibril. Hadis Jibril ya. Itu hadis Jibril itu hadis panjang, diawali dari pada suatu saat itu hadisnya berbunyi begini, kurang lebih ceritanya ya. Suatu saat Rasulullah itu sedang kumpul dengan para sahabatnya, kumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang, tidak tahu datangnya dari mana, ujung-ujung masuk aja ke dalam kelompoknya Rasul. Kemudian dia menyandarkan tangannya ke Nabi. Kemudian orang itu ngomong, ya Muhammad, ma huwal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Ma huwal iman, dijawab oleh Nabi. Ma huwal ihsan, dijawab oleh Nabi. Kemudian mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Itu hadis Jibril. Ya, saya menerangkan hadis Jibril. Nah, di akhir hadis Jibril, orang tadi, orang yang berbaju putih yang datangnya tidak diketahui oleh para sahabat itu, ya, kemudian bertanya, kapan kiamat itu? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kalau begitu, Muhammad katanya ceritakan pada najanya saja. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan wa antarul kufata al-qurata ri'at asya yatatawaluna fil bunyan. Yaitu kalau Anda melihat orang yang dulunya kaum atau bangsa yang dulunya itu bangsa yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanya menggembala kambing, menggembala domba, yang tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Siapa ini? Orang-orang Arab. Orang-orang Arab dulunya begitu. Orang-orang Arab dulunya orang-orang yang nomaden. Nomaden itu hidupnya tidak menetap, tapi berpindah-pindah. Kalau di sini ada mata air, habis mata air pindah lagi ke sana. Di sana ada rumput, pindah lagi ke sana. Dan hidupnya berperang. Orang Arab jahiliyah itu hidupnya berperang untuk mempertahankan diri, maka salah satu jalannya harus berperang. Untuk mengeksistensikan dirinya, maka harus berperang. Maka di situ ada kabilah-kabilah, kelompok-kelompok, suku-suku begitu. Suku-suku yang memiliki laki-laki yang paling banyak yang akan disegani. Jadi kalau orang-orang Arab jahiliyah memiliki anak perempuan itu merasa termodali, merasa terhina. Nah, awakan senang punya anak perempuan, gak bakalan bisa untuk mempertahankan sukunya begitu. Makanya yang mereka perbanyak adalah anak laki-laki. Sebab apa? Anak laki-laki lah yang kelak nanti akan mempertahankan sukunya. Kalau sebuah suku, sebuah kabilah banyak laki-lakinya, mereka akan kekuatannya akan kuat begitu, pertahanannya semakin kuat begitu. Nah, itu orang-orang Arab kerjanya menggembala. Tapi sekarang yang terjadi apa? Justru negara Arab bangunannya tinggi-tinggi. Kita tahu Uni Emirat Arab, Dubai, ibu kotanya di Dubai ya, di Dubai gedung paling tertinggi di dunia, Burj Al Khalifah. Pernah ke situ, Bu? Jangan pernah ya, Abi jangan pernah. Gedung paling tertinggi di dunia ada di Burj Al Khalifah, di daerah Uni Emirat Arab, di Arab Saudi. Hotel yang paling tinggi yaitu apa namanya, Bu? Zamzam Tower. Itu paling tinggi. Pernah ke situ, Bu? Pernah ya. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Arab Saudi itu paling tinggi semuanya.
negara-negara gedung-gedungnya paling tinggi. Ini sudah disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab yang dulunya hanya bertelanjang, hanya menggembala api, sekarang justru negaranya gedung-gedungnya paling tinggi, mengalahkan gedung-gedung yang berada di negara-negara Eropa. Di Eropa enggak seperti itu. Justru di Eropa mana negaranya itu negara gedung-gedungnya rata begitu, bangunan-bangunan pertama. Coba lihat di Prancis ya, di daerah sekitar Paris ya, daerah Paris itu gedung-gedungnya jarang yang bertinggi-tinggi. Berbeda dengan di New York, berbeda dengan di daerah Amerika ya. Di Eropa gedung-gedungnya rata-rata standar, gedung-gedung perkotaan begitu. Tapi di Arab Saudi, di daerah Uni Emirat Arab, di Dubai, semuanya paling tinggi semuanya. Berbalik kondisinya. Arab Saudi yang dulunya adalah gurun pasir bersama ya, begitu gurun pasir bersama. Kalau orang tidak menemukan air di gurun pasir, mati dengan sendirinya. Beda di kita macam ya, begitu ya. Beletak kayak gitu. Karena Indonesia mah zabut katulistiwa. Nancet dan kayu tumbuh gitu. Dicongkel ayah sampai kanan gitu. Ayah sampai, tapi di Arab Saudi mah bersah. Tapi sekarang begitu berbalik. Persis apa yang disampaikan oleh Rasul. Orang-orang yang dahulunya adalah penggembala kambing, justru hari ini menguasai dunia. Arab Saudi setelah ditemukannya minyak ya, petrodolar minyak begitu. Sekarang Arab Saudi menjadi negara paling subur, paling makmur. Gedung-gedungnya pertama di mana-mana. Apalagi ditambah dengan dipimpin oleh putra mahkota Salman, itu Raja putra mahkota namanya ya. MBS itu apa? Putra mahkota Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Wah sekarang diskotik muncul begitu, lapangan olahraga muncul, klub malam muncul di zaman sekarang. Berbeda sekali, bertolak belakang dengan zaman dahulu, di mana orang-orang Arab di Saudi begitu, orang-orang masih menggembala kambing, hidupnya Ramadan, hidupnya digersang di tengah padang pasir. Tapi sekarang sudah berbalik. Gedung-gedung tertinggi berada di negara Arab, bukan berada di negara-negara Barat. Itu luar biasa kan? Ini ramalan Rasul yang sudah nampak hari ini. Rasul nggak pernah sekolah, Rasul nggak pernah memiliki sihir, tetapi karena Rasul diberikan wahyu, apa yang disampaikan Rasul terbukti hari ini begitu. Jadi ketika kita mempelajari mengkaji tentang tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasul 1400 tahun yang lalu, kita akan membuktikannya hari ini. Benar enggak sih apa yang disampaikan oleh Rasul? Ternyata benar begitu. Dan memang pasti benar ya, karena Rasul itu diberi wahyu oleh Allah begitu. Nanti banyak ya tanda-tanda kiamat yang lain yang disampaikan oleh Rasul ternyata nampak hari ini begitu, muncul hari ini gitu. Nah, gunanya apa kita mengkaji tentang tanda-tanda? Gunanya adalah semakin mempertebal keimanan kita, semakin yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Itu saja. Sudah bisa ya? Sudah ada yang azannya? Sudah saja. Ngaji mah jangan lama-lama, setengah jam cukup ya begitu. Karena kalau sudah lebih dari setengah jam konsentrasi buyar, kaki juga udah kemana-mana begitu kan ya. Iya, sesuai lah begitu ya, begitu. Yang penting adalah konsisten istiqomah. Sepanjang kita masih ada waktu, kesempatan, dan sepanjang kita masih diberi nafas oleh Allah, ada kesempatan, datang ke masjid. Harus isi dengan orang yang gempor ya. Saya kemarin punya mahasiswa dari Aceh ya, kakinya kena polio, cacat, kayak kiri jalannya kayak gitu. Tapi anehnya dari Aceh ingin kuliah jauh-jauh begitu. Kalau saya ke kampus, saya sering lihat dia wudhunya kayak gini, macam geser-geser, didorong pakai kursi roda. Allahu Akbar. Saya kalau nggak kayak gitu isi sama orang yang gempor begitu, masih rajin ya begitu. Banyak orang yang buta pandai baca Al-Quran,
Banyak yang buta tapi sering ke masjid begitu. Kita kan nggak buta, kita kan masih waras begitu. Telinga masih waras, mata masih berotot begitu ya. Isin kalau masjid sudah bagus tidak diramaikan begitu. Jangan-jangan kita termasuk orang yang disinyalir oleh Rasul pandai saja membangun masjid, tetapi sejatinya meruntuhkan masjid. Yaitu apa? Gak mau memakmurkan masjid begitu. Bila perlu datang ke masjid, bawa makanan barang dari rumah ya. Sehingga di sini kebotram, setelah kebotram sholat begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja pengajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan yang penting adalah kita diberikan keistiqomahan sehingga ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan berada di jalan Allah, berada di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah video YouTube ya, video yang viral di media sosial, orang yang istiqomah hadir di majelis taklim meninggal ketika membaca Ibu Hajah Taslimah lagi baca Al-Quran meninggal. Saya yakin mereka bukan sekali dua kali datang ke masjid, tapi istiqomah ke masjid sehingga dijemput oleh Allah ketika sedang membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Itu yang disebut sebagai orang yang matinya dalam membaca la ilaha illallah. Man kana kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Begitu. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Mau kita di surga mata ayat di sholat, ayat di ngaji. Orang cuma tenang, rek mau tenang di surga mah kayak gitu. Tak ada sholat bu, ya di surga mah ada sholat, ada ngaji. No ada sholat, ada ngaji mah ada di dia kayak gitu. Nanti mah tidak ada ngaji, makanya sekarang ngajinya di sini, sholatnya di sini, berbuat baiknya di sini. Nanti kalau sudah banyak berbuat baik di dunia, di akhirat di surga mah tidak ada di sholat begitu. Ada yang berpikiran begitu ya, begitu. Ada yang berpikiran bahwa nanti di surga akan diperintah sholat lagi, enggak, begitu. Disuruh pergi ke masjid lagi, enggak, begitu. Surga mah tempatnya enak-enak, begitu. Rek mau belanja, mangga belanja tiap hari, kayak gitu. Rek pulang sehari, entah, naik bayar begitu. Pokoknya di surga mah enggak ada yang namanya yang namanya perintah sholat, perintah zakat dan seterusnya. Semuanya surga dan tempat yang enak begitu. Yang laki-laki, bidadari, rek mabok-mabok tenang begitu. Karena di surga mah sudah tempat yang tidak ada lagi perintah untuk sebagaimana di dunia. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang hadir di majelis taklim ini, majelis pengajian ini nanti kelak dipertemukan Allah di surga. Kalau ada yang lebih dulu masuk surga dan saya terakhir masuk surganya, tolong ya Pak Faiz itu teman saya waktu di Permata Regensi, Allah angkat ya Allah Pak Faiz itu masuk ke dalam surga bersama kami yang sudah berada awal bersama di surga, angkat. Kalau saya nanti pertama masuk surga, mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan agar saya mengangkat ibu-ibu masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja pengajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.